Perpacuan tikus. Sekalipun bila kita terus berlari cukup kencang dan berhasil mencegah runtuhnya ekonomi maupun kehancuran ekologis, perpacuan itu sendiri menciptakan problem yang sangat besar. Bagi individu, proses ini menghasilkan tingginya tingkat stres dan ketegangan. Setelah berabad-abad pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sains, kehidupan seharusnya menjadi tenang dan damai, paling tidak di negara-negara paling maju. Jika para leluhur kita tahu apa alat dan sumber daya yang siap di tangan kita, mereka pasti menduga kita menikmati ketenangan langit yang bebas dari segala gundah gulana. Padahal tidak demikian. Terlepas dari seluruh pencapaian itu, kita merasakan tekanan terus-menerus untuk berbuat dan berproduksi lebih banyak. Kita menyalahkan diri sendiri, bos, hipotek, pemerintah, sistem sekolah. Namun ini tidak benar-benar salah mereka. Ini adalah perjanjian modern yang kita semua tanda tangani sejak dilahirkan. Di dunia pramodern, orang mirip pegawai-pegawai rendahan. Di dunia pramodern, orang mirip pegawai-pegawai rendahan di birokrasi sosialis. Mereka bertugas melubangi kartu, lalu menunggu orang lain mengerjakan sesuatu. Dalam dunia modern, manusia menjalankan bisnis sehingga terus berada dalam tekanan siang malam. Pada level kolektif, perpacuan itu memanifestasikan diri dalam gejolak tiada henti. Sementara sistem-sistem sosial dan politik sebelumnya bertahan selama berabad-abad, kini setiap generasi menghancurkan dunia lama dan membangun dunia baru sebagai gantinya. Sebagaimana dicetuskan secara brilian dalam manifesto komunis, dunia modern secara positif memerlukan ketidakpastian dan gangguan. Semua relasi tetap dan prasangka-prasangka kuno tersapu, dan struktur baru menjadi kuno sebelum sempat mengeras. Semua yang keras lebu ke udara. Tidak mudah untuk hidup dalam dunia kacau seperti itu, dan bakal lebih sulit lagi untuk mengelolanya. Karena itu, modernitas membutuhkan kerja keras untuk memastikan bahwa individu manusia maupun manusia secara kolektif tidak berusaha pensiun dari perpacuan, walaupun harus diikuti dengan segala ketegangan dan kekacauannya. Untuk tujuan itulah, modernitas menjunjung tinggi pertumbuhan sebagai nilai tertinggi, dan demi nilai itu, kita harus berkorban apapun dan menghadapi bahaya apapun. Pada level kolektif, pemerintah, firma-firma, dan organisasi-organisasi didorong untuk mengukur keberhasilan mereka dalam ukuran pertumbuhan dan takut pada keseimbangan seakan-akan ia adalah setan. Pada level individual, kita didorong untuk terus meningkatkan pendapatan dan standar hidup. Sekalipun Anda cukup puas dengan kondisi saat ini, Anda harus berjuang lebih keras lagi. Yang kemarin menjadi kemewahan, hari ini menjadi kebutuhan. Jika dulu Anda bisa hidup sejahtera dalam apartemen 3 kamar tidur dengan sebuah mobil dan 1 komputer desktop, hari ini Anda membutuhkan sebuah rumah 5 kamar tidur dengan 2 mobil dan 1 iPod, beberapa tablet, dan telepon pintar. Tidak terlalu sulit untuk meyakinkan individu agar menginginkan lebih banyak. Ketamakan akan dengan mudah menjadi manusiawi. Masalah besarnya adalah meyakinkan institusi-institusi kolektif seperti negara dan gereja untuk sejalan dengan cita-cita baru itu. Selama ribuan tahun, masyarakat berjuang membendung nafsu individu dan berusaha keras menyeimbangkannya. Dulu pun sangat biasa bahwa orang ingin lebih dan lebih untuk mereka sendiri, tetapi ketika kue pai berukuran tetap, harmoni sosial terpaksa harus diisyaratkan. Dulu ketamakan itu buruk, modernitas menjungkir balikannya. Modernitas meyakinkan manusia secara kolektif bahwa keseimbangan jauh lebih menakutkan ketimbang kekacauan.
Sehingga karena kita makan mendorong pertumbuhan, ia menjadi kekuatan untuk kebaikan. Karena itu, modernitas mendorong orang untuk lebih banyak dan mendorong disiplin zaman lama yang membendung kita makan. Kecemasan yang muncul secara umum diredakan oleh kapitalisme pasar bebas, yang menjadi salah satu alasan mengapa ideologi istimewa ini telah menjadi begitu populer. Para pemikir kapitalis berulang-ulang menenangkan kita. Jangan cemas, semua akan baik-baik saja. Asalkan ekonomi tumbuh, kekuasaan pasar yang tak terlihat akan menangani segalanya. Kapitalisme dengan demikian mensakralkan sistem rakus dan kacau yang tumbuh dengan lompatan demi lompatan, tanpa seorang pun memahami apa yang terjadi dan kemana kita akan menuju. Komunisme yang juga percaya pada pertumbuhan, memandang pertumbuhan bisa mencegah kekacauan dan mengatur pertumbuhan melalui perencanaan negara. Namun setelah menikmati beberapa sukses awal, ia akhirnya jauh tertinggal di belakang perayaan pasar bebas yang hiruk-pikuk. Menyerang kapitalisme pasar bebas dewasa ini menjadi agenda besar banyak intelektual. Karena kapitalisme mendominasi dunia, kita memang harus melakukan setiap upaya untuk memahami kelemahan-kelemahannya sebelum semua itu mendatangkan bencana kiamat. Namun, mengkritik kapitalisme tidak boleh membutakan kita pada manfaat dan pencapaian-pencapaiannya. Sejauh ini keberhasilannya menakjubkan, paling tidak jika Anda mengabaikan potensi kehancuran ekologis masa depan, dan jika Anda mengukur keberhasilan dengan ukuran produksi dan pertumbuhan. Pada tahun 2016, kita mungkin hidup dalam sebuah dunia penuh stres dan kacau, tetapi risalah kiamat keruntuhan dan kekerasan belum terjadi. Sedangkan janji-janji heboh pertumbuhan abadi dan kerjasama global terpenuhi. Meskipun sesekali kita mengalami krisis ekonomi dan perang-perang internasional, dalam jangka panjang kapitalisme tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Selama ribuan tahun, para pendeta, rabi, dan mufti menjelaskan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang hanya dengan usaha-usaha mereka sendiri. Lalu datang para bankir, investor, dan industrialisme dan dalam 200 tahun benar-benar berhasil melakukannya. Jadi, perjanjian modern menjanjikan kepada kita kekuasaan yang tak ada presidennya dan janji itu telah dipenuhi. Kini bagaimana dengan harganya? Untuk mendapatkan kekuasaan, perjanjian modern mengharapkan kita menyerahkan makna. Bagaimana manusia mengatasi tuntutan yang meyakinkan ini? Pematuhi yang membuat kita dengan mudah jatuh ke dalam sebuah dunia yang gelap tanpa etika, estetika, dan kasih sayang. Namun faktanya tetap bahwa manusia hari ini tidak hanya jauh lebih kuat dari sebelum-sebelumnya, ia juga jauh lebih damai dan kooperatif. Bagaimana manusia mencapai itu? Bagaimana moralitas, keindahan, dan bahkan kasih sayang bisa bertahan dan tumbuh subur dalam dunia tanpa Tuhan, surga, dan neraka? Lagi-lagi, orang kapitalis akan dengan cepat menyerahkan semua itu pada kekuasaan pasar yang tak terlihat. Meskipun demikian, kekuasaan pasar tidak hanya tak terlihat, ia juga buta, dan dengan sendirinya tidak akan pernah menyelamatkan manusia. Bahkan tak satu pun negara bisa mempertahankan dirinya tanpa bantuan kekuasaan Tuhan, Raja, atau gereja. Jika segalanya dilego, termasuk pengadilan dan polisi, kepercayaan menguap, kredit lenyap, dan bisnis layu. Lalu apa yang menyelamatkan masyarakat modern dari keruntuhan? Manusia tidak diselamatkan oleh hukum persediaan dan permintaan, tetapi lebih disebabkan oleh munculnya sebuah agama baru revolusioner, humanisme.